Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Ya, masuk dulu semua masuk. Ayo. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, alaika qubbatul khadra tujahid fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Terusin lagi, Bu. Udah ya, Bu ya. Yang penting saya sengaja nih dibangunkan dulu dengan sholawat biar enggak padangan. Allahumma shalli wa sallim wa capek tahu Bu, napas begitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang kesini doang nih, yang anak-anak sama bapak-bapak nih ya, yang jawab salam kedengarannya kenceng banget. Sebelah sana masih terkesima, berasa mimpi ketemu Ustadz Hariri, ganteng bener. Alhamdulillah. Benernya setuju nggak Bu? Kalau saya ganteng, ibu-ibunya insya Allah cantik. Kalau saya kesini datang hari ini sebagai bawa muka yang cantik, berarti saya ustazah Bu. Ya, ulangi lagi. Daun salam dimakannya sama Bang Oji. Ya, ulangi lagi. Daun salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan murah rezeki, panjang umur. Daun salam jengkol di sumur dimakannya sama Bang Oji. Insya Allah yang jawab salam pada panjang umur, ini tahun bisa pergi haji. Wasilah barokah jawab salam, mudah-mudahan yang lagi banyak hutang, mudah-mudahan lunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah barokah jawab salam, mudah-mudahan Allah dipanjangkan umur ibu semuanya, diberkahi rezekinya, diberkahi ilmunya, diberkahi keluarganya, menjadi keluarga yang bahagia sejahtera dunia dan akhirat. Allah jadikan ibu yang hadir semuanya pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, mudah-mudahan dijadikan istri-istri yang solihah. Suaminya yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan jadikan suami yang soleh. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Karena rezekinya barokah halalan thayyiban, insya Allah mudah-mudahan bisa jalan-jalan ke kota Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, pulang ke Indonesia mudah-mudahan bisa kebeli sawah, nambah rumah di pondok. Amin ya robbal alamin. Saya ulangi lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi siapa tuh salam yang paling kenceng tuh? Insyaallah tabaraka. Innal hamdalillah wa syukran lillah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah maknanya wallahu a'lam wa haqiqatil murad. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati, saya muliakan wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Hikmah Bapak Kiai Haji Kusnadi. Mudah-mudahan beserta segenap jajarannya, mohon maaf al-akhir al-fakir tidak sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tadim saya pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Yang saya hormati, saya muliakan wabil khusus Ketua Dewan Nazir Al-Hikmah Bapak Haji Suyatin. Yang saya hormati, saya muliakan wabil khusus
Ketua RW 020 Bapak Haji Darwin. Yang betul ya? Darwin? Darwan. Betul ya, takut saya salah baca soalnya. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Lingkungan 001 di wilayah 001 sampai dengan 6 ya, di lingkungan wilayah RW 20. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat ini yang sudah mengabdi untuk lingkungan kita, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW juga mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para alim ulama, para kiai, asatid wal asatidat, para hujaj wal hujajat, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu yang hadir, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tong, jangan ngobrol dulu. Ya. Perhatikan dulu kesini ke ustadznya ya. Tuh kan ustadznya jadi lupa lagi tuh, karena lihat entong tadi pada ngobrol tuh ya di samping tuh. Ya, semuanya yang hadir, kakek-kakek ada kakek-kakek, nenek-nenek ada nenek-nenek. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali lagi, al-hakir al-fakir tidak sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan tadim saya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan. Betul enggak? Nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sebab kenapa banyak orang yang duitnya banyak, akhirnya apa? Kesehatannya terganggu oleh Allah Subhanahu wa taala, napasnya. Mohon maaf Bu, Ibu bangun pagi hari, Bapak bangun pagi hari, begitu bangun ucapan kalimat yang diucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu pertama yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kita ngirup udara, ngirup napas dari Allah yang diberikan kepada kita, betapa sangat murahnya. Betapa sangat senangnya, betapa sangat bahagianya. Pernah nggak Bu, Pak RT, RW mengutin biaya napas bulanan, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada biaya keamanan, biaya sampah, ya Bu ya, biaya air bersih dan lain macam sebagainya misalnya. Ya, kagak ada yang namanya mengutin biaya untuk bayar napas. Ada nggak orang yang harus napasnya dibayar? Di mana? Di rumah sakit. Betul. Coba Bapak Ibu nih kalau di rumah sakit ya, Masya Allah, Tabarakallah, itu orang lagi koma, ya, umurnya masih ada, belum ketahuan dia lanjut atau diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di situ napasnya mahal apa murah? Mahal apa murah? Mahal. Insyaallah, tabarakallah. Ya. Maka yang pertama yang kita dapati hari ini adalah nikmatnya kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dibarengi dengan apa? Yang paling indah, yang paling berharga adalah nikmatnya iman dan Islam. Betul. Nih, karena Ibu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, mudah datang ke sini. Ngapain? Pertanda menandakan salah satu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta kita pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum al-akhir al-fakir berpanjang kalam, yuk sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah. Wasilah barokah Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan, sebab kadang-kadang terlintas begini Bu, di pertanyaan saya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari mulai kita terlahir sampai dengan saat ini, saya mau tanya, pantaskah kita sebagai umat Rasulullah? Pantas nggak Pak kita sampai detik hari ini sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah? Pantas nggak kira-kira Bu? Pantas nggak kira-kira Pak? Subuhnya kesiangan, zuhurnya telat. Pantas nggak kira-kira kita? Malamnya qiyamul lail, kita masih ogah-ogahan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan wasilah barokah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah barokah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasilah barokah Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan semuanya kepengurusan di sini, wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al Hikmah, Bapak Haji Kusnadi beserta jajarannya, para penasihat, para takzir, ketua lingkungan RT RW, ibu-ibu semuanya, jemaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, putra-putri kita juga semuanya, mudah-mudahan digolongkan menjadi golongan yang sholihin, digolongkan menjadi muttaqin, dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarokahkan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini menjadi istri yang salihah, suaminya menjadi suami yang saleh, putra-putrinya menjadi putra-putri yang saleh dan salihah. Yang sedang sakit, yang sakitnya di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang belum mendapatkan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya ta'alluq bainal masjid, cinta ke masjid yang kita dirikan sama-sama ini Pak, mudah-mudahan semakin makmur, semakin masyarakatnya, lingkungannya semakin berkompak berjamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah karuniakan kepada kita rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang berkah, yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita yang sedang belajar mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam pelajarannya sehingga ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan dunianya, dunia maupun akhiratnya, dan insya Allah bisa mengangkatkan derajat kedua orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah bacaan Fatihah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Ini yang munajat kepada Allah jamaahnya lebih daripada 40 orang. Amin ya rabbal alamin. Lanjut enggak, Bu? Lanjut. Lanjut ya. Sampai jam berapa? Jam 2. Ora sanggup dah saya, Bu. Insyaallah tabarakallah. Silahkan. Nih ibu-ibu boleh nanti kalau mau sampai jam 2, nanti saya zuhur, habis sholat saya pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut saja Bu ya. Jam saya sudah menunjukkan jam 12. Kurang 1 jam 1/4 Bu. Biar ini jam saya Bu ya. Di bagian Pamulang Timur ini ya.
Oh, barat ya malah ya, di bagian Pamulang Barat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan keterangan Syekh Imam Hatim Al-A'sham di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kata Syekh Imam Hatim Al-A'sham, beliau menyampaikan arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Tahu nggak artinya, Bu? Tahu nggak artinya apa? Emang belum gua artiin. Ya. Kata Syekh Imam Hatim Al-A'sham, beliau mengatakan arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 macam kenikmatan yang ukurannya tidak dapat dirasakan bagaimana keempat macam kenikmatan tersebut illa arba'ah, terkecuali bagi mereka, terkecuali oleh 4 golongan. Mohon maaf, Yai, tadi ada mic yang enakan ya. Ini saya agak kagok, punten. Nah udah pakai ini aja. Ada 4 macam. Oh kan saya tahu ya, makanya ini kadang-kadang kalau mic yang enak diumpetin. Untung saya kagak kapok, saya mau kabur aja barusannya. Itu kagak enak, Pak. Kata Syekh Imam Hatim Al-A'sham, beliau mengatakan ada 4 macam kenikmatan yang ukurannya tidak dapat dirasakan bagaimana nikmatnya terkecuali oleh 4 golongan. Yang pertama, asyarabu la ya'rifu qadrahu illa suyukh. Menurut Syekh Imam Hatim Al-A'sham, beliau mengatakan yang pertama, kenikmatan masa muda, kenikmatan masa remaja tidak dapat dirasakan bagaimana nikmatnya Allah memberikan umur kepada kita di waktu muda, di waktu remaja, illa suyuh, terkecuali bagi mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Betul apa betul? Ibu dulu mungkin 20 tahun yang lalu kira-kira usia apa? Kira-kira seperti sekarang apa masih ABG? Apa masih gadis? Insyaallah masih gadis, Bu. 20 tahun lalu, 25 tahun lalu masih gadis, masih pakai baju seragam abu-abu. Betul? Iya, putih abu-abu. Begitupun juga bapak-bapaknya ya. Dulu waktu zaman muda, Masya Allah, tabarakallah ya. Kenapa? Waktu masih muda, itu pakaian yang dikenakan masih abu sama putih. 3 hari kagak ganti seragam kan pede. Bakal juga dikit, betul nggak Pak? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena masih muda, masih remaja, masih gagah. Nah sekarang mau coba tabu, Masya Allah, tabarakallah ya. Nih ibu-ibu kalau saya lihat Bu ya, kalau lagi ngaji maulidan, Masya Allah cakep-cakep itu ya. Ya pada bersolek dulu ya. Apa nih? Pipi dimerah-merahin. Ya. Bibir apa pipi? Masya Allah ya. Bibir dimerah-merahin ya Bu ya. Terus apa lagi? Hah? Masya Allah, tabarakallah. Ngomong di ujungnya, di belakangnya, Bang, ajak apa Bang naik ke mall. Pak, nih kalau istri kita ngajak, ajak aja Pak. Kalau dia ngajak ke mall, ajak aja. Bapak gandeng dia, suruh nunjuk Pak. Hah? Suruh nunjuk doang. Allah, tabarakallah ya. Beliin Pak ya, beliin. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang pertama adalah Allah memberikan nikmat kepada kita di kala waktu muda, di kala waktu remaja. Masya Allah, tabarakallah nih, kalau saya perhatikan kan gak ada nih anak-anak ibu-ibu yang usianya sekiranya ukurannya yang tadi saya sampaikan tuh SMP, SMA kan kagak ada di sini. Ada nggak? Nggak ada. Ini ada juga SMP, SMA ukurannya umurnya 40 tahun ke atas semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin nih, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang merayakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
dari zaman dulu pun juga sudah cinta ke masjid. Betul Bu? Iya. Dari dulu kita rajin ke masjid sampai sekarang kita rajin ke masjid. Insya Allah kita pengen meninggal pun di masjid. Cuman 1000 kali sayang jangan sampai anak putra putri kita tidak kenal dengan masjid, tidak kenal dengan maulid Rasulullah SAW. Ya. Ini kan, Tong, kamu punya kakak nggak Tong di rumah? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Insya Allah. Bener Bu? Di rumah anaknya segede-gede semua? Hah? Bener nggak? Ada di rumah tahu Bu, yang tingkat-tingkat SMP, yang tingkat-tingkat SMA, betul? Tapi ini yang ada kecil-kecil semua. Ajarkan ke putra putri kita Bu, diajak pada saat acara Maulid Nabi, nah, yuk bareng mama ikut ke masjid ada acara Maulid Nabi. Tidak hanya itu, diajak juga mereka untuk berjamaah sholat 5 waktu. Diajak putra putri kita. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Betul? Supaya mereka cinta, supaya mereka terbiasa. Ya apa? Mudawamah sehingga tergolong menjadi istiqomah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang pertama itu adalah tadi sebagaimana Syekh Imam Hatim Al-Asam beliau mengatakan, nikmatnya Allah memberikan umur dikala waktu muda, dikala waktu remaja. Bu, bayangkan tadi saya berhusnuzonnya, tadi aja ibu tepukannya itu udah sangat semangat luar biasa, apalagi mungkin waktu gadis. Pertanyaan saya, waktu gadis belajar nggak Bu? Nah itu dia. Ya, nggak kebayang kalau waktu gadis tuh pukulannya lebih energik lagi ya. Dan yang nonton juga bukan bapak-bapak lagi. Insya Allah mudah-mudahan sehat panjang umur ya Bu ya, amin ya robbal. Apalagi tadi disebut namanya Raudhatul Jannah. Berarti ibu selalu berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Insyaallah nih, Bu. Berarti nama itunya ya, nama pengajian majelis taklimnya Raudhatul Jannah, betul? Semua jamaahnya nih. Alhamdulillah. Kalau mereka tiap hari ada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya mungkin uang belanjanya kurang dikit maka gak ngambek kali ya. Sebab kenapa? Karena mereka berada di taman surganya Allah. Lebih indah, lebih bagus, lebih nyaman. Ya, Pak, Bu, pengen ke surga nggak? Mau ke surga nggak? Sekarang apa ntar? Sekarang. Saya yakin berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tim marawis kita tuh ya, tim apa tadi? Qasidah kita, Masya Allah, tabarakallah, diminta sekarang pun siap menuju surganya Allah. Insya Allah Bu, memang kalau ibu hari ini dalam keadaan maulid, ya dalam keadaan ibu sedang merayakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dakhalal jannah. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya Allah memberikan kesempatan umur kepada kita di waktu muda ini. Manfaatin sebaik-baiknya umur, manfaatin sebaik-baiknya waktu, manfaatin sebaik-baiknya kesempatan. Ya. Dalam sebuah keterangan diterangkan bahwasanya jikalau seandainya ada dari keluarga kita, terutama nih ibu yang punya anak laki, bapak-bapaknya juga ya, ngapain? Suruh sholatnya di masjid. Nah kalau dia sholat di rumah berarti suaminya suami solihah. Anak yang laki berarti anak solihah. Betul? Iya. Makanya mohon maaf Pak Haji, jangan sampai ini masjid tinggal imam doang dengan muazin.
Ya nanti terkenal kemana-mana di Masjid Al-Hikmah ada muazzinnya Bapak Anu, imamnya Bapak Anu sebagai juara bertahan di Masjid Al-Hikmah. Insyaallah tabarakallah. Jangan sampai ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Bu, tahun yang kemarin 2023 Ramadannya 1444 Hijriah, saya sama anak saya kemarin muter-muter, masya Allah, tabarakallah ya. Kadang-kadang GPS, kadang-kadang ngeselin. Masuk dari sono Bu, terus saya sama anak laki itu yang sulung ke sini, kagak ketemu, saya muter, ya Allah ya Rob, ya pusing. Kadang-kadang udah sampai ke arah sono tuh, portal sono, balik lagi ke sini, belum ketemu juga ini masjid. Ya, alhamdulillah, wasilah barokah Maulid Nabi. Tadi sampai sedepan tuh ada pelang depannya, kelurahan. Yakin di situ di bawah masjidnya. Alhamdulillah sampai sini saya bareng istri tadi tuh nyampe di sini. Tadi nggak pusing lagi Bu. Menandakan ini masjid megah, dari atas juga kelihatan, masya Allah, tabarakallah ya. Begitu saya sampai depan, udah kedengaran suara ibu-ibu tuh tadi ya, yang lagi MC, yang lagi sambutan. Maka nikmat yang pertama ini manfaatin sebaik-baiknya nikmat, sebaik-baiknya kesempatan, sebaik-baiknya waktu, sebaik-baiknya urusan. Sebab kenapa Bu? Ya Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya ma min syai'in ahabbu ilallahi ta'ala min syabin taibin wa ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Artinya tidak ada segala sesuatu apapun yang Allah lebih cintai, yang lebih Allah sayangi daripada para putra putri ibu yang masih remaja, yang masih muda-mudi, tapi mereka gemar bertaubat, gemar memakmurkan masjid. Nih kalau bapak-bapak udah usianya renta, sudah tidak muda lagi, ke masjid bagus nggak Bu? Bagus. Kenapa? Ya, karena udah ingat umur. Nih kalau yang remaja yang masih muda-muda mereka ke masjid berarti lebih cakep lagi. Bahkan keterangan Rasulullah SAW, wa ma min syai'in abghadu ilallahi ta'ala min syaikhin muqimin ala ma'asihi. Allah betapa sangat murkanya kepada orang tua yang diberikan umur panjang tetapi mereka masih mengerjakan maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf siapa yang masih usianya tua masih doyan mancing? Enggak ada ya? Enggak ada Bu? Itu kan jawaban bapak-bapak ya. Bu, lakinya masih doyan mancing enggak Bu? Ada enggak? Mana orang itu? Nggak apa-apa. Saya heran ya, kenapa Bu bapak-bapak doyan mancing? Masya Allah, tabarakallah. Padahal orang mancing itu kagak maju-maju tahu? Ya, nggak ada sejarahnya Bu orang mancing kudu maju, nggak ada. Kalau maju dia nyebur. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan Pak, udah tua malu sama anak, malu sama istri, malu sama cucu. Ya. Itu maksiat durhaka itu, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf. Itu super mie itu di rumah ada mie, ya, anaknya pengen makan, bapaknya pengen mancing. Tuh kadang-kadang bapak tega mie kagak dikasih ke anak, malah dibikin buat tuh tahu kalau tukang mancing mah. Masya Allah, tabarakallah ya. Mancing paling modal 50.000, 100.000, umpannya sampai 300.000. Betul Bu? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Beli kerotonya berapa kerotonya? Kerotonya mahal. Masya Allah. Keroto 100.000, belum ditambah telur, belum ditambah, Masya Allah, tabarakallah. Taubat Pak.
Allah betapa sangat murka bagi mereka-mereka yang diberikan umur tidak muda lagi, sudah usia senja, tapi mereka masih durhaka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin di sini Maya, insya Allah warga di lingkungan RT 20, RW 20, RT 1 sampai dengan 6, insya Allah semua di sini golongan solihin. Amin ya robbal alamin. Ya, tapi memang di mana-mana biasanya kan kalau yang rajin ngaji mah bapak-bapak. Ya, bapak-bapak mah rajin ngaji ketimbang ibu-ibu. Tapi memang kalau dalam urusan hiburan, ibu-ibu biasanya dominan. Insya Allah di sini kemarin Agustusan, malam puncak Agustus, bapak-bapak nggak pada nyawer Bu ya? Nyawer nggak? Nyawer nggak? Nggak, alhamdulillah. Nih dengerin Pak, ibu-ibu mah tahu ya urusan hiburan. Nih, coba saya bacain lagu nih. Tahu lagu siapa ya? Terusin Bu. Pernah sekali. Jangan ditahan-tahan, saya hafal tahu itu. Ulangi lagi Bu. Pernah sekali dari Jakarta. Istri siapa tuh? Untuk menengok, mengendarai. Nggak asik nih, nggak kompak nih. Insya Allah. Nahan-nahan, tahu tuh pada hafal ya. Ulangi, coba ulangi. Lagu siapa nih? Pernah sekali dari Jakarta untuk menengok, mengendarai. Masya Allah, tuh urusan hiburan ibu-ibu mah apa? Coba kita tes Pak, urusan ngaji. Urusan ngaji mana? Apal nih coba. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyah lilwalidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bukan suruh Allah, suruh nerusin lagu pada hafal. Istri siapa itu Bu, Pak? Istri siapa Pak? Ngaji orang bisa, dangdut mah hafal. Dengerin nih suami ibu nih, rajin ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Terusin Pak. Bapak-bapak mah rajin ngaji. Allah. Hah? Jangan curang dulu, ntar dulu. Itu baru masih soal yang pertama, ya. Di sini benar yang rajin ngaji survei membuktikan bapak-bapak ketimbang ibu-ibu. Soal yang pertama bapak unggul 1 Pak, ibu-ibu tertinggal 0. Lanjut ke soal yang kedua, sekarang ke ibu-ibu. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna
Innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Orang suruh terusin, apa Allah lagi baik dijawab? Masya Allah, tabarakallah. Bini siapa tuh Pak? Soal yang kedua, coba bapak-bapak kita tes. Tenang Pak. Soal belum keluar. Bapak perhatikan dulu, yang khusyuk, yang konsentrasi penuh. Teruskan ini ayat. Karena tadi soal yang ke-1 terjawab, maka soal yang kedua sekarang untuk bapak-bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Terusin Pak. Alhamdulillah. Selamat Pak, alhamdulillah. Di sini juga bapak-bapak unggul. Bapak-bapaknya 2, ibu-ibunya 0. Bu, tadi kan yang saya sampaikan ujian materinya ke ibu-ibu itu Quran surah Al-Baqarah sebelum ayat puasa turun. Ya, paman khafa min musin janapan au itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Terus ke depannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Baru tahu kan Bu ya? Iya, udah saya kasih tahu duluan. Allah. Ya. Oh itu Ustaznya, betul Bu di situ. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, perbanyak waktu untuk amal soleh, untuk ibadah. Ya, nikmat dipakai untuk ibadah. Insyaallah tabarakallah, jangan sampai Bu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang dipegang bukan tasbih. Hah? Ngaku tuh. Yang dipegang bukan tasbih. Baca Bu tas istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim. 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 Banyakin baca istighfar. Rasulullah SAW membaca istighfar sekurang-kurangnya beliau sehari semalam sebanyak 100 kali. Maka kalau ada nih orang di sini di Masjid Al-Hikmah baca istighfarnya sehari semalam 500 kali, cakep nggak Bu? Cakep. Kenapa? Sebab karena kita banyak dosa. Rasulullah SAW orang yang termaksum, orang yang terpelihara daripada perbuatan dosa besar maupun dosa kecil. Istighfarnya aja tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Maka alangkah baiknya ibu bapak di sini banyak istighfarnya 1 kali sholat fardu yang 5 waktu paling tidak baca 100 kali istighfarnya. Berarti sehari semalam banyak kurang lebih membaca istighfar sebanyak 500 kali. Subuh astagfirullahalazim, zuhur astagfirullahalazim, siang astagfirullahalazim, maghribnya astagfirullahalazim, isya juga baca istighfar. Ya, jangan sampai baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi udah lari ke pintu duluan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Syekh Imam Hatim Al-Asam, waktu muda tidak dapat dirasakan bagaimana Allah memberikan umur dikala waktu muda, dikala waktu remaja, illa syuyukh, terkecuali bagi mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Lalu yang kedua,
Kata Syekh Imam Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Kenikmatan, keselamatan tidak dapat dirasakan bagaimana nikmatnya atau indahnya Allah memberikan keselamatan kepada kita, terkecuali bagi mereka-mereka yang sudah terkena musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kata Allah menurunkan hari ini terjadi kiamat yang besar yang disebut dengan kiamatul kubra, saya mau tanya, itu bencana bukan, Bu? Bencana bukan? Bencana bukan, Pak? Bencana bukan? Bukan bencana, Pak. Tetangga kita meninggal, bukan bencana. Ya. Apa yang bencana itu? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak diberikan umur panjang oleh Allah, tapi tidak diberikan kesempatan untuk taubat, tidak terbawa iman dan Islam, maka dia termasuk orang yang di dalam barzahnya adalah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu diberikan umur panjang oleh Allah, tidak diberikan kesempatan untuk berbuat amal soleh, untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbanyak timbangan-timbangan amal kebaikan-kebaikan semasa hidup di alam dunia, meninggal, maka termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, al mautu jisrun yusirul habiba ilal habibi. Kematian merupakan jembatan antara penghubung seorang kekasih dengan kekasihnya. Ibu punya suami merantau di luar kota, jangankan belum sampai ke rumah, Masya Allah, tabarakallah, baru dikabarkan, Bunda, hari ini Papa akan pulang. Senang. Senang nggak, Bu? Senang. 3 bulan belum berjumpa. Begitupun juga Bapak, ya, pergi merantau, mau ketemu istrinya, kurang lebih 3 bulan atau 1 bulan lamanya, belum ketemu dengan anak istri, Masya Allah, tabarakallah. Walaupun mungkin bisa apa tuh, video call zaman sekarang mah ya, bisa video callan, tapi beda di saat ketika berjumpa. Ya Bu ya? Iya. Kenapa? Sebab ada perasaan rindu yang terbendung, ada perasaan kangen. Kenapa? Sebab begitupun juga kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mautu jisrun nusil habiba ilal habibi. Seseorang yang meninggal dunia itu merupakan jembatan penghubung antara seorang hamba, seorang kekasih dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang yang terbawa iman dan Islamnya, mereka meninggal bahagia apa sengsara? Bahagia apa sengsara, Bu? Bahagia. Kenapa? Sebab karena akan berjumpa dengan kekasihnya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu, cinta sama suami, Bu? Segini 2 orang doang yang jawab. Cinta sama suami? Cinta sama suami, Bu? 11 orang mah kagak jawab. Punya suami, Bu? Alhamdulillah. Kalau belum, ntar saya buka biro jodoh nih. Gak ada, masyaallah, tabarakallah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, cinta sama suami jangan sampai ngitung-ngitung tanggal. Ya. Ya, kalau tanggal muda, Masya Allah, tabarakallah, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kadang-kadang tidurnya telentang baik. Bener gak? Iya. Kalau tanggal muda nih, ya, suami habis gajian tanggal muda, Masya Allah, tabarakallah, ya, ibu-ibu kan apa tuh? Tidurnya telentang. Lagi liran dari tanggal 11 nih sampai tanggal 20 mulai miring dikit. Itu cinta berdasarkan tanggal. Urusan pas di tanggal 20 sampai dengan akhir bulan nyungsem. Allah barakallah, ya. Jangan begitu, Bu, sama suami. Doain biar dapat rezekinya berkah. Bu,
Doain suaminya berdapat, rezekinya berkah, biar selamat di pekerjaannya, ya, membawa ke rumah rezeki yang halal, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Nih kira-kira pertanyaan saya begini, suami punya gaji 15 juta halal, 3 juta haram, mending yang mana? 15 juta halal, 3 juta haram, mending yang mana? Mending 15 juta halal. Barakallah ya. Amin ya robbal. Artinya apa? Ini filosofi. Kalau yang besar saja sudah halal, apalagi yang kecil wajib kudu halal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, di rumah suka nyuci, Bu? Nyuciin baju suami, gosokin baju suami, nyediain air minum untuk suami ya dikala dia pulang kerja. Maka insya Allah nih ibu dengan ikhlas, dengan ridho, nyuciin, gosokin, jemurin baju suami, ya. Apa tuh Bu? Ya, maka insya Allah dia bakal mendapatkan pahala ganjaran seperti Siti Maryam. Amin ya robbal alamin. Maryam siapa? Siti Maryam adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan kesolihatannya. Itu perempuan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, tidak pernah menstruasi. Cuman ibunda Maryam Nabi Isa, bukan Siti Maryam orang Pamulang sini, Pak. Ya, kalau Siti Maryam orang sini punten, ya, punten. Kenapa? Sebab suaminya sama, ya. Ada waktu liburnya. Nah, kalau Siti Maryam Nabi Isa alaihissalam sepanjang hidupnya tidak pernah menstruasi, bahkan nifas pun dia hanya setetes darah yang keluar, udah itu suci lagi. Lah ibu bagaimana? Nih kalau bapak nih ya, istrinya sudah melahirkan, ya, sudah melahirkan anak yang dikandungnya. Tuh kadang-kadang beli Indomie dulu, dihitung tuh Indominya sehari 1, 2, 3. Karena apa? Karena istri sedang mengalami daripada masa nifas. Sedikitnya nifas tadi setetes tadi itu. Waktunya nifas kapan lamanya? Sedikitnya waktu nifas itu adalah waktu biasanya nifas itu adalah 40 hari. Lamanya nifas adalah 60 hari. Lebih daripada itu adalah darah istihadhah, darahnya darah penyakit. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, perbanyak bacaan sholawat, ya. Man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu biha ashran. Barang siapa yang baca sholawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kepadanya sebanyak 10 kali rahmat. Bu, mohon maaf, kalau lagi menstruasi boleh baca Quran enggak? Nggak boleh. Sholat boleh nggak? Nggak boleh juga. Lalu apa yang dibolehkan? Baca sholawat. Ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hafal nggak? Ya man lahul jamu indallah. Innal musiina qad ja'u li dhanbi Kok sekarang ibu-ibu yang ramai malah selawat, bapak-bapak hafal nggak Pak? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ibu-ibu mah alhamdulillah rajin sholat
Wah, rajin ngaji juga, alhamdulillah. Ya Sayyidi, ya man lahul jahu indallah, ya Sayyidi, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi ya sayyida rusli hadina hayya bigharab ilayna al-an ya himmata sadatil aqtab ma'adina ya sayyidi, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u li dhanbi alhamdulillah. Nih ibu-ibu rajin ngaji Pak, sholawatnya pada hafal. Yang terbaru juga hafal ibu-ibu Maya. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, ya Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Apa tuh? Yang modernan dikit, yang di lagu rawi ibu. Salamu alaik zainal anbiya, salamu alaik asqal azkiya. Apal tuh? Bapak-bapak mana apal ibu ya? Alhamdulillah. Kenapa? Sebab ini kadang-kadang pengajian ibu-ibu lebih banyak. Dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Alhamdulillah. Ya Bu ya, Senin seragamnya lain, Selasa juga seragamnya lah. Ya, siapa yang bayarin Bu? Insyaallah, tabarakallah ya. Yang bayarin suami. Alhamdulillah. Cuman jangan sampai begini nih. Ya, ini ada ibu-ibu lagi hamil. Saking ngefansnya tuh sama artis. Dulu lagi zaman The Academy, Dangdut Academy. Sekarang tahu masih apa atau kagak, saya juga jarang lihat televisi sekarang mah ya. Zaman dulu ada tuh ibu-ibu lagi ngandung anak. Saking senengnya tuh sama Dangdut Academy sampai hafal itu juri-jurinya. Ya, sama dia diganti bacaan sholawatnya begini Bu. Selli Marcelina ya Evita Mala, Selli Marcelina ya Evita Mala, ya Caca Handika Inul Daratista, ya Jajami Harja ya Roma Irama. Apa tuh sholawatnya Bu? Hah?
Ada salawatnya Bu ya? Bukan yang itu, salawatnya yang benernya apa? Sholli wa sallim Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu yang benar siirannya ya Bu ya, insya Allah. Hafal ya Bu ya? Hafal, amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada kita, tidak dapat kita rasakan bahwasanya Allah memberikan keselamatan kepada kita, tidak dapat dirasakan bagaimana nikmatnya, indahnya selamat, terkecuali bagi mereka-mereka yang sudah terkena musibah. Di alam dunia apapun musibah kita, bisa kita ada cari jalan keluarnya. Sepelik apapun, sesusah apapun, pasti ada jalan keluarnya. Tapi ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu pun tidak ada yang memberikan keselamatan kepada kita kecuali amal perbuatan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam saya menunjukkan jam 12:30. Lanjut Pak. Kurang 1 jam ya. Dari tadi masih kurang aja. Ini masih kurang 2, terusin apa cukup nih? Tadi ada 4, kurang 2 lagi. Kalau 2 lagi lebih kurang sampai jam 12:30 betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun baru saya sampaikan 2 poin pada kesempatan hari ini, pesannya adalah bahwasanya yuk sama-sama kita ramaikan ini masjid, kita makmurkan ini masjid, jaga sholat 5 waktu kita untuk berjamaah, jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, supaya apa? Supaya tidak ada atau jangan sampai sahabat, tetangga, kiri kanan kita, di lingkungan kita tidak ada orang yang tersakiti oleh kita. Sebab Rasulullah SAW menegaskan ada 7 golongan yang tidak akan berjumpa dengan Allah, bahkan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Al-mu'di jarahu hatta yal'anahu. Jangan sampai kita maulid dari tahun ke tahun tapi kita lalai berjamaah. Dari maulid ke maulid, mungkin dari maulid ke Isra Mi'raj ya Bu ya. Jangan sampai kita tidak mampu menjaga lisan kita. Sebab kenapa? Jangan sampai kita tergolong orang yang akan tidak berjumpa dengan Allah dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Al-mu'di jarahu hatta yal'anahu. Yaitu seorang sahabat, seorang kawan, seorang teman, seorang tetangga yang melukai, yang menyakiti hati tetangga yang lainnya, sehingga ia tidak ridho, melaknat kepada dirinya. Nauzubillahi min dzalik, melaknat kepada orang yang menyakitinya. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di sini semua jamaah tergolong orang-orang yang soleh, tergolong orang yang muttaqin, tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tibalah waktunya. Mohon maaf, itu saja yang saya sampaikan ya. 2 poin lagi, mudah-mudahan insyaallah dengan kesempatan bisa berjumpa lagi dengan saya, bisa kita teruskan kembali. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.